Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang ingin melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Pandi Ahmad dari SD Negeri 10 Kebondalem. Saya Punggi Rudianto dari SMP Negeri 3 Pemalang. Saya Arti Partawiguna dari SD Negeri 14 Pelutan. Ya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Ardi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Pandi. Bagaimana kabar Pak Pandi? Alhamdulillah hari ini saya juga baik. Oh ya Pak Ardi, saya dengar Pak Ardi akan melakukan coaching. Iya betul Pak. Saya Bersama dengan siapa Pak? Saya akan melakukan coaching bersama Pak Pungki. Pak Pungki. Ya kemarin tuh Pak Pungki minta waktu saya untuk melaksanakan coaching. Nah kita udah sepakat hari ini seperti itu. Hari ini. Bolehkah nantinya saya ikut menjadi observer? Boleh. Hari ini. Boleh Oke. sekali. Siap. Jadi nanti di sini saya akan membuat sebuah rubrik analisis yang nantinya di sini saya akan melakukan pengamatan dengan alur Tirta ya Pak. Iya. Masih ingat Tirta itu bagaimana Masih konsepnya Pak? Yang pertama ya ada tujuan. Oke. Lalu habis itu ada identifikasi. Lalu ada rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian nanti di sini kan saya sebagai observer, Ya. saya akan mengamati kompetensi dari Pak Ardi yang nantinya akan dikembangkan nih Pak. Siap. Oke, sebelumnya apakah sudah dipersiapkan untuk coaching hari ini? Sudah siap. Siap, kita udah janjian juga sih. Berarti nanti posisinya Pak Pungki sebagai coaching, Pak Ardi sebagai coach. Iya. Siap, siap. Kalau boleh tahu nih Pak, kompetensi apa yang kira-kira nanti akan dikembangkan oleh Pak Ardi Pak? Yang jelas saya ada rencana untuk mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu hadir sepenuhnya, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Dari ketiga kompetensi tersebut, apa yang mungkin akan dikembangkan Pak? Saya sih cenderung ini Pak, cenderung memfokuskan kepada mendengarkan aktif. Berarti nanti kompetensi mendengarkan aktif akan ditekankan di Iya, sini Pak. betul. Terus berarti nanti indikatornya untuk pencapaiannya berapa Pak? Ya indikatornya itu nanti saya tuh harapannya ketika saya bisa menekan secara aktif, saya mampu menggali potensi dan memiliki coaching, serta saya juga dapat menggali serta coaching juga dapat menggali atau menekan solusi sendiri dari masalahnya. Dari masalah yang nantinya akan dicarikan solusi nih Pak. Iya. Berarti nanti setelah coaching cerita permasalahannya, nanti di situ mendapatkan sebuah solusi, dan di situ ya Pak proses coachingnya semoga bisa berjalan dengan baik. Harapannya apa yang nanti akan menjadi permasalahan dari coachingnya bisa bareng-bareng terselesaikan. Ya. Ya Pak. Amin. Oke, saya doakan semoga lancar, tidak ada halangan, dan selamat melaksanakan coaching. Oke. Siap. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Gimana kabar Pak Pungki, sehat? Alhamdulillah sehat sekali, Pak Alhamdulillah Adi. ya. Abang terlihat lebih segar dari kemarin. Alhamdulillah, gini dari kata Arto. Iya gini. Menindaklanjuti kemarin Pak, Iya. kan kemarin kan minta coaching ya dengan Iya. saya. Itu kira-kira ada masalah apa? Oh iya, ini Pak, kemarin saya sebenarnya niat ada coaching dengan Pak Adi. Mau coba sedikit Pak tentang masalah pembelajaran. Oke, pembelajaran ya. Iya. Lalu tujuannya apa nih kira-kira dari diskusi kita hari ini? Jenengan itu pinginnya mau mendapatkan hasil apa? Nah, dari diskusi yang kita lakukan, saya niat coaching ke Pak Adi. Itu pengennya nanti saya menemukan masalah terkait masalah pembelajaran yang saya alami Pak terhadap siswa-siswa saya di kelas. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah coaching saya itu dapat solusi lah.
Iya, oke. Ya mudah-mudahan Oke. di coaching kita kali ini dapat membantu ya Oke. menemukan solusi dari masalah panjenengan. Tapi Oke. sebelumnya saya diberikan dong gambaran sedikit lah tentang situasinya tuh bagaimana, coba Nah. didetailkan. Jadi gini Pak Ardi, jadi kemarin dan beberapa kali saya masuk kelas Iya. dalam pembelajaran saya, kok anak itu kayak kurang antusias ya dalam pembelajaran itu, kayak males-malesan, dan hal itu seringnya terjadi itu habis jam pelajaran olahraga Pak. Hanya di jam olahraga gitu ya. Iya, seringnya habis jam olahraga. Kalau jam lain mungkin agak antusias, tapi ini anak kok kenapa habis jam olahraga seringnya kayak nggak antusias dengan pelajaran saya. Kurang semangat gitu ya. Iya, kurang semangat, kurang fokus. Nah, kalau melihat situasi yang tadi saya udah kasih gambaran nih. Iya. Nah, lalu kalau menurut Pak Pungki sendiri, faktor apa sih yang menyebabkan itu bisa terjadi? Kalau saya amati ya Pak, kalau untuk faktor mungkin ya lelah, mungkin ada ya. Iya, jelas. Lelah ada, mungkin agak kurang nyaman karena mungkin gerah gitu kan Pak. Habis olahraga mungkin kalau olahraganya berat juga gerah, atau mungkin karena pembelajaran saya yang kurang menyenangkan, kurang mengerti kondisi mereka yang habis olahraga, mungkin seperti itu Pak. Ya. Ya kita garis bawahi lelah, terus tadi pembelajaran yang kurang menarik gitu Menarik ya. ya. Sama satu lagi tadi apa? Jadi saya kayak mungkin kurang memahami Iya, kondisi mereka ketika kondisi. habis Iya. belajar. Nah, terus memang yang Pak Pungki inginkan itu seperti apa, Pak? Kalau yang saya inginkan ya pembelajaran saya menyenangkan, Iya. anak itu fokus, Antusias gitu ya, Pak. antusias, terus suasana kelas juga mendukung kondusif sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu bisa bermakna seperti itu Pak. Kalau tadi kan dia keinginan seperti itu ya. Iya. Untuk situasi saat ini di skala 1 sampai 10, saat ini situasi yang jenengan hadapi itu di angka berapa? Kalau saya mengira dari skala 1 sampai 10 ya Pak, mungkin agak rendah, mungkin situasinya 5 Pak. 5? 5 Oh, karena 5. kondisinya terlalu Oh, itu ya. kurang menyenangkan, begitulah. Saya merasa kurang kondusif untuk melakukan pembelajaran. Oke, ini kita tatain satu persatu dulu ya, Pak. Oke. Jenengan pastinya punya kekuatan dong, Pak. Ya. Punya kekuatan dalam hal ini untuk meningkatkan motivasi dan juga antusias siswa ya kan. Nah, untuk menggunakan kekuatan itu jenengan nanti mau gimana Pak? Kekuatan apa yang ingin jenengan tonjolkan lah untuk membenahi situasi seperti itu? Kalau kekuatan mungkin ya Pak, kalau saya lihat kemarin juga saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Iya. Ada yang namanya mungkin ilmu pembelajaran sosial emosi, di mana mungkin saya harus mengerti kondisi sosial anak. Apakah siap mengikuti pembelajaran saya, atau saya harus seperti apa biar mereka antusias, kelasnya kondusif, seperti itu Pak. Berarti jenengan sudah memahami tentang hal itu ya, yang pakaian jenengan itu menjadikan sebagai kekuatan Iya, gitu. sebagai Nah, kekuatan. harap terus dari skala 1 sampai 10. Nah, kalau jenengan menggunakan kekuatan jenengan itu tadi, ada harapannya di angka berapa? Saya harapannya kan tadi 5 ya Pak, karena Kondisinya kan 5, saat ya, ini 5. Nah, sekarang kurang kalau jenengan bisa menyenangkan. memaksimalkan kekuatan jenengan itu kira-kira bisa harapannya di angka berapa? Harapannya mungkin saya nggak muluk-muluk naik sampai 8 lah atau 9. 8 ya, berarti 8 naik mungkin 3 ya. naik 3 iya. Lumayan juga Lumayan, itu ya. naik 3. Harus langsung sempurna tapi Oh, pelan-pelan. iya, proses gitu ya Pak Proses, Pungki. Nah, tapi yang namanya proses ya Pak tadi itu tentunya kita harus mengantisipasi kendala-kendala yang ada. Saya yakin lah jenengan sudah bisa memberikan gambaran nanti mau menjadi apa, seperti apa. Nah, terus kita jabarkan dulu, identifikasi dulu kendalanya Pak Pungki. Kendalanya itu apa? Jadi Kira-kira. untuk kendala pembelajaran yang kurang menyenangkan itu, yang pertama kan kayak kendalanya itu saya harus memahami emosi anak-anak saya dulu, emosi yang dalam hati gitu kan. Kondisi ketika habis olahraga, psikologisnya ketika habis olahraga. Kemudian juga saya harus memahami pembelajaran yang menyenangkannya itu yang seperti apa. Kan tidak semua metode pembelajaran cocok untuk kondisi tersebut, seperti itu Pak.
Nah, untuk mengatasi kendala itu rencananya nih dengan itu mau melakukan apa? Kalau untuk rencana yang saya fokuskan, yang pertama itu saya mungkin akan membuat yang namanya RPP dengan pendekatan KSE. KSE, wah itu menarik itu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Jadi RPP KSE itu RPP yang melakukan pendekatan lebih ke sosial emosional dari anak-anak saya. Saya harus mengerti kondisi anak-anak saya dulu, kondisi emosinya gimana. Kemudian setelah itu mungkin saya akan membuat pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sosial. Oh itu menarik sekali itu Pak, hebat sekali itu. Tapi dengan udah ada rencana untuk melakukan KSE ya Pak KSE. Dan kita tentunya harus ada tadi planning untuk solusi kendala udah. Sekarang planning untuk keberhasilannya Pak, indikator keberhasilan itu seperti apa? Nah, indikator yang saya terapkan ketika nanti penerapan KSE, RPP pendekatan KSE yang saya lakukan, yang pertama pasti mengurangi masalah yang tadi, Pak. Kan tadi anak kurang kondusif, kemudian kurang antusias, mungkin kayak sebagian malas-malasan atau mungkin capek. Nah, harapannya dengan KSE tersebut nanti anak-anak itu bisa antusias ketika pembelajaran, bisa kelasnya itu kondusif, aktif. Jadi dengan pendekatan itu saya harapkan bisa sukses. Jadi indikatornya itu kalau anak itu antusias, aktif, ruang kelas kondusif, itu saya menganggap bahwa pembelajaran saya itu sudah sukses. Yaitu saya rasa untuk dari 5 ke 8 seperti harapan panjenengan melihat tadi kriteria keberhasilan juga seperti itu sangat mungkin dilakukan. Tapi sangat mungkin dilakukan apabila segera dilaksanakan ya Pak. Nah ini rencananya Pak Pungki mau kapan nih melaksanakan aksi tersebut? Kalau rencana ini Pak, rencananya kan untuk kemarin kan sudah terlewatkan ya Pak, maksudnya sudah jam olahraga, saya masuk ke kelasnya sudah kurang kondusif. Nah habis itu saya punya pikiran untuk menerapkan pembelajaran KSE, akan saya coba menerapkannya mulai pertemuan depan, minggu depan. Oke, berarti kan ini masih ada waktu ya Pak untuk perencanaan hal-hal yang tadi lah, kendala juga sudah diantisipasi dan sebagainya. Nah, sekarang siapa yang mau panjenengan ajak untuk berkolaborasi? Nah, yang pertama kalau saya ingin mengajak kolaborasi itu kayak guru BK Pak. Guru BK, kenapa itu Pak? Kok bisa guru BK? Ya, kenapa salah satunya guru BK? Karena guru BK itu kan punya data ya Pak, data dari tingkah laku anak-anak tersebut, sehingga saya bisa belajar juga dari guru BK tentang sosial emosi dari anak-anak. Dari data itu, kemudian saya bisa membuat RPP KSE yang tepat berdasarkan mungkin masukan dari guru BK yang tentunya lebih paham tentang sosial emosi sosial dari anak-anak. Ya Pak, perlu diingat juga ya Pak bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah tentunya kita harus berkolaborasi Pak. Tapi juga kita juga jangan lupa untuk berkomitmen dalam artian tidak hanya kita menyelesaikan masalah tadi, tapi juga berkomitmen dalam bekerja sama itu sendiri. Ya, kira-kira panjenengan sudah siap atau belum berkomitmen untuk bekerja sama terutama dengan guru lain? Kalau komitmen saya sudah siap sekali Pak. Sudah siap sekali ya. Sebelumnya sudah ada komunikasi tentunya ya. Sering-sering bertemu, sering ngobrol kan ya. Oke, jadi biar ketika kolaborasi itu benar-benar kita udah satu persepsi gitu loh. Gitu, Pak. Udah baik sekali ya Pak ya. Tapi sepertinya kita sudah berbincang-bincang banyak hal. Sekarang yang ingin saya tanyakan tadi, saya ini kan tadi kan hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan saja ya Pak. Kesimpulannya apa Pak dari pertemuan kita kali ini? Kalau kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, kita kan tadi sudah membahas tentang masalah anak ya Pak. Dari masalah yang saya ceritakan ke Pak Ardi, akhirnya saya membuka pemikiran saya bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan juga. Masalah tentang anak yang tidak aktif, ruang kelas yang tidak kondusif, ternyata ada solusi. Ya, solusinya salah satunya mungkin dari membuat pembelajaran berdasarkan KSE, membuat RPP melalui pendekatan KSE. Juga saya juga butuh kolaborasi juga dengan teman-teman sama guru.
BK, mungkin kedepannya sama wali kelas juga dia lebih tahu tentang kondisi anak. Nah, itu bagus sekali apa yang tadi kita udah berusaha yang lebar dengan dari awalnya minta solusi ke saya, tapi Pak. secara tidak langsung panjenengan yang menemukan solusi sendiri. Ternyata malah ada solusi juga ya Pak ketika kita ngobrol ya Pak. Nah, karena apa? Karena mungkin sebelumnya Pak Pungki sendiri fokusnya pada masalahnya, tidak fokus pada itunya kali ya Pak, apa solusinya. Ternyata setelah ya kita ngobrol-ngobrol, ternyata jenengan rencana udah hebat sekali, udah ada plannya dan kendala sampai solusinya nanti udah tertata sekali. Saya harap peningkatan dari angka 5 ke 8 itu dapat terlaksana dengan baik Pak. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak Pungki. Ya, sepertinya sudah cukup nih. Mungkin kita bisa melanjutkan pekerjaan yang lain gitu. Sebelumnya saya juga berterima kasih ke Pak Ardi karena sudah mendengarkan curhatan saya. Iya, Pak Pungki, sudah membantu menemukan solusi dari masalah saya. Semoga nanti kedepannya ketika saya sudah menerapkan, saya bisa berbincang-bincang lagi dengan Iya, Pak Ardi. siap. Saya selalu siap Pak diajak komunikasi seperti kata Pungki. Matur nuwun Pak Ardi sudah meluangkan waktunya untuk coaching dengan saya, hal yang sangat bermanfaat sekali untuk saya. Mungkin kedepannya bisa bekerja sama lagi. Oke, siap Pak Pungki. Terima kasih Pak Ardi. Iya, sekarang cut. Siap. Oke, baik Pak Pungki. Pak Ardi, bagaimana perasaannya sudah melakukan coaching bersama Pak Pungki hari ini? Ya, saya cukup senang Pak karena bisa membantu Pak Pungki selaku coaching menemukan solusi dari permasalahan yang telah dialami. Permasalahan dan tadi luar biasa Pak. Pak Ardi sebagai coach dan Pak Pungki sebagai coaching, di sini posisi Pak Ardi sudah sangat luar biasa, posisi Pak Pungki juga sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Terus setelah tadi saya catat ya Pak, pada saat melakukan coaching tadi, apakah indikator yang Pak Ardi kembangkan itu sudah terlaksana dengan semuanya Pak? Ya, tadi saya rasa saya sudah mendengarkan dengan baik dan juga saya sudah membantu coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang telah dialami. Oke, tadi pada saat pelaksanaan coaching saya juga sempat mencatat ya Pak, ada beberapa penemuan-penemuan di mana penemuan-penemuan ini itu yang pertama pada saat percakapan coaching saya telah menemukan adanya alur cerita. Jadi setelah Pak Pungki menceritakan apa yang menjadi pokok permasalahan, kemudian untuk indikator pelaksanaannya sudah menggunakan penilaian kita ya Pak, Sudah. tujuan, terus identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya di situ sudah ada. Terus indikator yang tadi dikembangkan pada saat kita melaksanakan pra observasi itu sudah tercapai, kemudian tujuannya juga sudah tercapai. Kemudian apa Pak, kira-kira kompetensi yang akan Pak Ardi dikembangkan selanjutnya untuk coaching di berikutnya Pak? Ya, ada rencana di coaching berikutnya. Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya pertanyaan berbobot itu dapat menjadikan pertanyaan reflektif, jadi memancing coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan coaching itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan di coaching berikutnya. Jadi Pak Ardi ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga ya Pak? Iya, betul. Oke, baik Pak, semoga coaching berikutnya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik tanpa adanya suatu halangan. Amin, amin. Siap. Terima kasih Pak. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Jangan bosan-bosan menjadikan saya sebagai observer. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak sudah mengembangkan apa yang tadi kita bicarakan di awal pada saat pra observasi ya Pak. Kemudian indikator-indikatornya sudah terlaksana dengan baik, terus kompetensinya juga sudah berhasil. Kemudian apa yang nantinya akan Pak Ardi kembangkan Pak selanjutnya?
karena tadi saya sudah berusaha mengembangkan pendengaran aktif. Mungkin di coaching berikutnya saya berusaha menekankan pada memberikan pertanyaan berbobot, karena menurut saya langsung lebih. Jadi langsung lebih. bener lah, kan dia mau tanya Berisik. pertanyaan